Hai semuanya, perkenalkan nama saya Emmanuel Christian dari SMA Tarakanita Gading Serpong. Saya kelas 11 IPS 1. Di video kali ini, saya akan menjelaskan metode gadis lidik dalam menyelesaikan masalah optimasi program linear. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan contoh soal yang berkaitan dengan program linear. Langsung saja kita lihat cara penyelesaiannya. Nah, ini soalnya teman-teman, untuk menambah penghasilan, Ibu Sati setiap harinya memproduksi dua jenis kue, yaitu kue brownies dan kue lapis. Setiap hari paling sedikit Ibu Sati menjual 45 loyang brownies dan 20 loyang kue lapis. Untuk membuat dua jenis kue tersebut dibutuhkan telur dan tepung terigu. Untuk satu loyang brownies membutuhkan 1 kilo tepung terigu dan 3 butir telur. Sedangkan untuk satu loyang kue lapis dibutuhkan 2 kilo tepung dan 1 butir telur. Harga 1 kilo tepung adalah 10.000 dan setiap 1 butir telur 2.000. Di soal ini kita diminta untuk 1. Mencari model matematika dari permasalahan tersebut, yaitu fungsi kendala dan fungsi objektif. Model matematikanya nanti berbentuk pertidaksamaan linear dua variabel. Yang kedua adalah daerah penyelesaian dari model matematika di atas. Lalu, pengeluaran minimum Ibu Sati dari pembuatan brownies dan kue lapis, serta banyaknya tepung dan telur yang harus dibeli agar pengeluaran minimum. Nah, sekarang kita akan jawab pertanyaannya bersama-sama. Yang pertama adalah model matematika dari permasalahan tersebut, yaitu kita akan membuat fungsi kendala dan fungsi objektif. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita akan memisahkan nilai X dan Y ke dalam soal. Di sini kita akan memisahkan bahwa nilai X itu adalah banyak tepung, satuannya kilo, dan nilai Y itu adalah banyak telur yang dibutuhkan, satuannya butir. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus memisahkan nilai X dan Y ke dalam data yang ada di dalam soal ya teman-teman. Oke, setelah kita memisahkan nilai X dan Y, kita akan membuat tabel. Tabel ini diperlukan agar kita dapat membuat fungsi kendalanya. Yang pertama adalah aspek yang diketahui. Itu apa? Kue brownies dan kue lapis serta harga bahan yang dibutuhkan. Yang kedua adalah tepung terigu, telur, dan batas penggunaan yang dibutuhkan. Lalu kita akan masukkan datanya nih. Kue brownies itu butuh berapa kilo tepung terigu? Di soal ditulis butuh 1 kilo, maka kita tulis 1 kilo. Telur itu kita butuh berapa butir? 3, maka kita tulis 3. Dan batasnya kok bisa 45? Karena di soal itu Ibu Sati menjual paling sedikit 45 loyang brownies dan 20 loyang kue lapis. Artinya paling sedikit itu artinya apa? Paling sedikit itu artinya lebih besar sama dengan. Maka tandanya adalah lebih besar sama dengan 45. Berarti mulai dari 45 sampai ke atas. Begitu juga dengan kue lapis. Nah, di sini harga bahan ini diketahui bahwa 1 kilo tepung adalah 10.000 dan 1 butir telur 2.000 rupiah. Maka kita tulis 10.000 dan 2.000. Dan di sini kok ada tanda tanya karena kita belum tahu batasnya berapa. Maka itulah yang nanti akan kita cari. Oke, setelah kita membuat tabel, sekarang kita akan membuat fungsi kendala. Cara membuatnya adalah kita membaca tabel dari kiri. Untuk kue brownies kita dapatkan fungsi kendalanya adalah X ditambah 3Y lebih besar sama dengan 45. Untuk kue lapis, fungsi kendalanya adalah 2X ditambah Y lebih besar sama dengan 20. Sedangkan harga bahan kita akan masukkan ke fungsi objektif atau fungsi tujuan. Lalu kita beri keterangan bahwa X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Sampai di situ paham caranya membuat fungsi kendala, yaitu kita membaca tabel dari kiri. Kalau tabelnya ada 5 data, maka kita membuat sesuai dengan data yang tersedia. Setelah kita membuat fungsi kendala, sekarang kita akan menentukan fungsi objektif,
yang akan kita cari nilai X dan Y-nya juga. Fungsi objektif didapat dari harga bahan 10.000 dan 2.000. Nah, maka fungsi objektifnya adalah F dalam kurung X, Y sama dengan 10.000 X tambah 2.000 Y. Setelah kita menentukan fungsi kendala dan fungsi objektif, kita akan menentukan himpunan penyelesaian, yaitu dengan cara mengubah tanda pertidaksamaan menjadi sama dengan. Untuk persamaan pertama, X ditambah 3Y lebih besar sama dengan 45, kita ubah menjadi X tambah 3Y sama dengan 45. Lalu untuk menentukan himpunan penyelesaiannya adalah dengan menggunakan cara 0,0. X-nya 0, Y-nya 0. Nah, jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 45 bagi 3, yaitu 15. Nah, dibalik, jika Y-nya sama dengan 0, maka X sama dengan 45. Untuk persamaan pertama, diperoleh titik 0,15 dan 45,0 yang akan dihubungkan dalam bidang koordinat. Sama caranya untuk persamaan kedua, 2X plus Y sama dengan 20, maka X sama dengan 0, maka Y sama dengan 20. Jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 20 bagi 2 sama dengan 10. Diperoleh titik 0,20 dan 10,0 yang akan digambar pada bidang koordinat. Sekedar catatan, titik yang sudah digambar itu kita akan menggunakan aplikasi GeoGebra untuk menggambar grafik koordinat. Nah, setelah kita gambar dua titiknya dan kita hubungkan dengan garis, maka kita akan mendapat titik potong kedua garis tersebut. Setelah kita mendapatkan himpunan penyelesaian dari kedua pertidaksamaan di atas, sekarang kita akan membuat grafik garis lurusnya dalam bidang koordinat kartesius. Di sini saya menggunakan aplikasi GeoGebra, di mana kita langsung memasukkan pertidaksamaannya pada kolom di sebelah kiri. Lalu, setelah garisnya muncul, kita akan lihat di mana garis tersebut berpotongan. Setelah kita zoom, dilihat dari aplikasi GeoGebra itu bahwa garis dari kedua persamaan di atas berpotongan di titik 3,14. Nah, jika sudah ketemu titik potongnya, sekarang kita akan membuat titik awal garis lidik atau titik koordinat garis lidik yang akan kita geser-geser ke atas. Cara membuatnya adalah dengan menggunakan fungsi tujuan 10.000x ditambah 2.000y. Untuk memudahkan menghitung, disederhanakan menjadi 10x ditambah 2y atau dibagi 1000. Nah, lalu kita kalikan 10 kali 2 sama dengan 20, maka 10x ditambah 2y sama dengan 20. Nah, dengan menggunakan cara yang sama, yaitu x sama dengan 0, maka y sama dengan, jika x sama dengan 0, maka y sama dengan berapa? 20 bagi 2 sama dengan 10. Lalu jika y sama dengan 0, maka x sama dengan 2, 20 dibagi 10. Maka tempat awal garis lidik yang akan kita buat dengan warna yang berbeda itu adalah dengan menghubungkan titik 0,10 dan 2,0. Dilihat dari bidang koordinat, kita mendapatkan 5 titik, yaitu 0,20, 0,15, 3,14, 10,0 dan yang terakhir 45,0. Setelah kita mengetahui 5 titik yang ada di dalam bidang koordinat, kita kembali ke soal. Di soal bahwa Ibu Sati itu membuat kue brownies dan kue lapis sebanyak 45 loyang dan 20 loyang. Nah, karena X dan Y adalah permisalan dari banyak tepung dan telur, maka setelah garisnya kita geser ke atas, kita memilih titik 3,14 ya teman-teman. Mengapa? Karena titik yang lain itu ada nolnya, sedangkan kita tidak boleh menggunakan angka 0 karena Ibu Sati membutuhkan tepung dan telur dengan jumlah tertentu. Nah, lalu apa yang diminta? 1.
pengeluaran minimum Ibu Sati, yaitu kita menggunakan fungsi tujuan F dalam kurung X, Y sama dengan 10.000 X ditambah 2.000 Y. Nah, X dan Y kan sudah ketemu, yaitu 3 dan 14. Maka 10.000 X nya kita ganti 3 ditambah 2.000 Y nya kita ganti 14. Maka 10.000 kali 3 ditambah 2.000 kali 14 sama dengan 30.000 ditambah 28.000 sama dengan 58.000. Jadi pengeluaran Ibu Sati minimum yang paling sedikit itu yang paling murah, Rp58.000. Lalu banyak tepung dan telur yang dibutuhkan berapa yang harus dibeli agar pengeluarannya minimum enggak terlalu mahal, yaitu 3 kilo tepung dan 14 butir telur. Sampai di situ paham? Jadi kita harus menggunakan cara yang urut, tidak bisa kita langsung membuat tabel, tapi kita harus menentukan X dan Y itu permisalannya apa. Itulah cara penggunaan metode garis lidik dalam menyelesaikan masalah optimasi program linear. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai jumpa.